Ya, kembali saya perkenalkan diri saya, Karisa Runisa, sebagai penanggung jawab debat Bahasa Indonesia OIM FIB UI 2023. Lalu saya Fadila Azhar sebagai wakil penanggung jawab. Nah, pertama-tama seperti yang kita sudah tahu, kompetisi debat bahasa Indonesia dan kompetisi debat bahasa Indonesia ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk merumuskan dan mempertahankan argumen dengan melibatkan kemampuan berpikir kritis, rasional, dan logis. Nah, pada perlombaan kali ini nantinya kami akan mengadopsi sistem Agent Parliamentary Style dan akan dilaksanakan secara hibrid. Yang pertama ada tata tertib perlombaan. Yang pertama, setiap peserta nantinya wajib memakai pakaian rapi dan sopan serta memakai jaket kuning. Tim juga wajib hadir maksimal 10 menit sebelum perlombaan dimulai. Apabila tim tidak hadir sampai 10 menit setelah pembagian mesti dilakukan, maka tim akan didiskualifikasi. Selama babak penyisihan, peserta diwajibkan untuk menyalakan kamera selama perlombaan berlangsung dan diperbolehkan untuk menyalakan mikrofon saat menyampaikan argumen. Setiap peserta dilarang menggunakan bahasa kasar, tidak senonoh, dan atau menyinggung SARA. Peserta juga hanya boleh menginterupsi tim lawan atau memberikan POI saat tim lawan menyampaikan pidato terkonstruksi. Peserta yang melanggar ketentuan di atas akan dikenakan pengurangan skor. Nah, yang pertama, uh, nantinya seperti yang sudah dijelaskan tadi, lomba debat bahasa Indonesia ini akan menggunakan panduan sistem Agent Parliamentary Style, yaitu ada dua tim, yaitu pro dan kontra, dan masing-masing tim memiliki 3 orang tim member. Nantinya ada speaker 1, speaker 2, dan speaker 3. Selanjutnya ada waktu pidato. Setiap peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato terkonstruksi selama 7 menit 15 detik. Kemudian dilanjutkan dengan pidato jawaban atau reply speech selama 3 menit 45 detik. Lalu POI atau point of information hanya boleh disampaikan pada saat pidato terkonstruksi diberikan oleh masing-masing tim. Waktu penyampaian POI maksimal 15 detik dan tidak diizinkan untuk menyampaikan POI di menit awal, yaitu pada 0-10 menit dan menit akhir pada 6-7 menit 15 detik. Serta dilakukan secara terus-menerus dengan maksud tracing. Selanjutnya yang terakhir ada pidato jawaban. Nah, pidato jawaban ini disampaikan berbentuk analisis perbandingan yang berpihak mengenai kekuatan dan kelemahan argumen masing-masing pihak. POI tidak boleh diutarakan saat pidato jawaban atau reply speech. Kemudian untuk format kompetisinya sendiri, nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu daring dan luring. Untuk daringnya kita akan menggunakan platform Zoom, yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 September nanti untuk babak penyisihan. Nah, untuk babak semifinal dan finalnya nanti akan dilaksanakan secara offline di Auditorium Gedung 4 FIBUI pada tanggal 23 sampai 24 September 2023. Untuk mosi juga akan diberitahukan secara kolektif nanti saat lomba dimulai, dan 10 tim yang ada di sini nanti akan dipecah menjadi 5 kelompok pertandingan untuk babak penyisihan. Dan nanti akan diambil 4 tim dengan poin tertinggi untuk maju ke babak semifinal, dan 2 tim tertinggi lagi untuk maju ke babak final. Sedangkan nanti untuk 2 tim yang kalah itu akan dicari poin yang lebih tinggi untuk memperebutkan juara tiganya. Kemudian diadakan penilaian dan penghargaan berupa e-sertifikat untuk satu orang best speaker. Best speaker ini nanti akan dinilai pada tahap semifinal sampai babak final. Kemudian keputusan juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu. Boleh next. Nah, untuk lomba daringnya ini mekanismenya peserta akan masuk ke main room Zoom maksimal 10 menit sebelum lomba dimulai. Jadi diharapkan maksimal paling lambat untuk tim yang memiliki jadwal bertanding pada waktu yang sudah ditentukan nanti sudah hadir di Zoom
maksimal 15 menit sebelum lomba dimulai. Untuk pengumuman posisi, lawan juri itu nanti akan diberikan melalui spreadsheet link sebelum perlombaan dimulai. Kemudian peserta wajib mengubah display name sesuai aturan penamaan seperti berikut ini, yaitu BR ditambah nomor breakout room, posisi, spasi nama lengkap sesuai dengan spreadsheet link. Untuk contohnya BR1, tim pro, spasi Siti Fatimah atau BR4, spasi kontra, spasi Alexander Joan. Kemudian mosi akan diberitahukan secara kolektif oleh juri melalui share screen ketika semua peserta sudah lengkap hadir di dalam main room. Yang terakhir, selanjutnya setiap tim akan diundang untuk masuk ke dalam breakout room untuk melakukan case building selama 30 menit. Jadi kita akan melakukan case building-nya itu di dalam breakout room Zoom masing-masing. Nanti akan dibagi-bagi lagi lebih lanjut. Next. Kemudian setelah case building selesai, setiap tim akan dikembalikan ke main room untuk kemudian masuk ke breakout room khusus untuk pertandingan masing-masing. Nah, saat sesi debat dimulai, setiap peserta diwajibkan menyalakan kamera dan mematikan mikrofon ketika sedang tidak berpidato. Kemudian setelah sesi debat selesai, setiap peserta dapat kembali ke main room dan mendengarkan keputusan juri untuk tahu apakah kemudian akan lolos ke babak selanjutnya atau tidak. Boleh dilanjut? Nah, untuk pelaksanaan lomba luringnya ini nggak berbeda jauh dari daring ya, cuma bedanya ini kita laksanakan secara offline. Jadi untuk luring ini peserta diperbolehkan untuk membawa supporter dari himpunan masing-masing dan sama diharapkan untuk hadir di ruang kompetisi maksimal 15 atau 10 menit sebelum perlombaan dimulai. Untuk pengumuman posisi lawan dan juri juga akan diberikan melalui spreadsheet link sebelum lomba dimulai. Untuk mosinya nanti akan di-share melalui proyektor ketika acara telah dimulai. Dan peserta akan diberikan waktu 30 menit untuk melakukan case building secara langsung di area sekitar ruangan. Kemudian ketika sesi debat akan dimulai, peserta diharapkan kembali ke kursi masing-masing dan supporter diwajibkan untuk kondusif dan tidak mengganggu berjalannya acara. Supporter diperkenankan memberikan semangat ketika sesi pidato selesai atau sesi perdebatan perlombaan debat itu selesai. Kemudian setelah sesi debat selesai, peserta dapat menunggu di ruangan untuk diberikan keputusan juri apakah akan lanjut ke babak selanjutnya atau tidak. Boleh lanjut. Nah, ini untuk sistem penilaian yang akan kita gunakan. Jadi, kita akan menggunakan 40% meter, 40% manner, dan 20% meter. Meter itu tentang substansi debat, isi argumen, penalaran logis, dan bukti yang disajikan. Untuk mannernya sendiri, gaya dari cara penyampaian, serta tingkat keahlian persuasi, serta sikap dan pembawaan peserta. Dan untuk metodenya, respons debat yang dinamis dan memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip debat. Boleh lanjut. Nah, ini untuk tanggal penting debat bahasa Indonesia ya, bisa dicatat mungkin. Jadi nanti tanggal 29 Agustus kita akan mengadakan dummy round atau semacam gladi resik untuk sesi daringnya. Jadi supaya lebih efektif dan tertata, kita akan melakukan gladi resik secara online via Zoom meeting. Kemudian untuk babak penyisihannya nanti pada hari Senin tanggal 4 September via Zoom meeting dan Sabtu 23 September sampai Minggu 24 September akan dilaksanakan babak semifinal dan final serta pengumuman juara di Auditorium Gedung 4 FIBU. Boleh dilanjut? Sekian pemaparan dari debat bahasa Indonesia. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Sesi Q&A sudah dibuka. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan lewat chat atau open mic.
Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, untuk debat Indonesia sendiri, apakah diperbolehkan apabila semisal ada kontingen yang pada saat babak penyisihan atau semifinal itu berhalangan hadir gitu. Kita ada chance untuk mengganti, apakah ada chance untuk mengganti, atau kita juga bisa menggunakan cadangan atau bagaimana? Nah, seperti itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya nanti ada anggota yang berhalangan hadir, itu kalau bisa yang benar-benar urgent gitu atau enggak force major, jadi baru boleh untuk melakukan pergantian anggota tim. Tapi kalau misalnya alasannya tidak benar-benar urgent, itu sebaiknya tidak diganti oleh mahasiswa lain gitu. Apakah terjawab? Jadi apabila uh, dalam kondisi force major kita baru bisa mengganti cadangan, atau apabila ini tadi kan diberitahu kalau itu hanya ketika saat force major, ketika pada himpunan kami ataupun mungkin nanti ada peserta yang uh, anggotanya itu tidak bisa hadir tapi dengan alasan yang tidak jelas gitu, apakah pelaksanaan berjalan dengan dua orang tersebut saja atau bagaimana? Terima kasih. Ya, jadi kalau misalnya kasusnya seperti itu, nanti akan dilaksanakan dengan 2 orang saja dan salah satu dari 2 tim member tersebut akan melakukan double double role. Jadi nanti ada yang mungkin menjadi sekaligus menjadi pembicara 1 dan 2 atau sebagainya. Jadi untuk kasus seperti itu akan tetap dilaksanakan dengan 2 tim member yang mana salah satunya akan melakukan double role begitu. Apakah Oke, baik teman-teman. Untuk lebih jelasnya saya mau share screen rulebook saya sebentar. Seperti yang ada di poin 12 ini, kalau misalnya salah satu anggota tim nggak hadir dengan alasan yang bukan force major atau bukan karena alasan akademik, nantinya tim akan didiskualifikasi kecuali benar-benar ngalamin force major atau apa namanya keperluan yang urgent gitu. ya diskualifikasi itu nanti akan berlaku kalau misalnya hanya benar-benar cuma satu anggota aja yang hadir, di mana 2 sisanya itu tidak hadir tanpa keterangan atau mungkin mengalami force major, itu terpaksa kita diskualifikasi. Begitu. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Saya ingin bertanya kembali, tadi baru saja kelempar. Baik, terima kasih untuk informasinya sebelumnya yang tadi. Untuk POI atau apakah hanya diberikan kepada first speaker atau untuk second dan third speaker juga? Terima kasih.
untuk debat bahasa Indonesia ini kita memperbolehkan speaker 1 dan 2 saja ya yang boleh melontarkan POI. Jadi untuk speaker 3 tidak diizinkan untuk melontarkan POI. Begitu. Baik, terima kasih teman-teman informasinya. Baik, apakah mungkin ada pertanyaan selanjutnya? Boleh, silakan. Iya, izin bertanya, untuk pemilihan boleh ke atas nggak untuk ini ya filenya? Iya, ya boleh yang atas lagi. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya izin bertanya, untuk penentuan untuk ketua organisasi, wakil ketua oposisi, opposition whip, speaker itu apakah dipilih dari pihak panitia atau dari kami sendiri gitu, yang memilih bahwa siapa aja menjadi first speaker, second speaker, sama third speaker. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk posisi yang ada di sini itu sepenuhnya keputusan dari tim kontingen masing-masing ya. Kalau misalnya dari panitia nanti cuma akan menentukan apakah tim ini akan masuk ke tim kontra atau tim pro gitu. Jadi untuk ketua organisasi, wakil ketua oposisi dan sebagainya itu sepenuhnya hak tim kontingen masing-masing yang menentukan begitu. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih. Ya, untuk menjawab dari Ikaslaf ya betul, ketua organisasi itu leader of opposition. Ketua oposisi itu.
untuk tambahan ya, case building itu nanti tidak diperbolehkan untuk menggunakan Google atau bantuan lainnya. Jadi murni dari diskusi antar tim member. Dan sepertinya tidak ada pertanyaan tambahan lagi ya. Jadi saya anggap semuanya sudah paham dan nanti tidak akan ada penjelasan ulang lagi di hari H. Semua ketentuan nanti akan sesuai dengan rulebook. Nanti linknya mungkin akan di-share ulang lagi. Bisa dibaca-baca lagi dan ditaati ya rulebooknya. Karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, jadi untuk technical meeting debat bahasa Indonesia, saya akhiri sampai sini. Terima kasih semuanya. Untuk seterusnya mungkin bisa ditunggu di sini dulu ya. Nanti untuk selanjutnya akan diinformasikan ulang. Terima kasih semuanya. Apakah ini kita kembali ke main room? Bisa ditunggu dulu ya. Di sini nanti diinformasikan ulang. Oke, semuanya bisa balik ke main room ya sekarang. Terima kasih.
nanti